Semangat pagi saudaraku, jumpa lagi dengan saya Victor Winarto dari Kebun Luvita Flora. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada saudaraku semua cara perbanyakkan aroid dengan cangkok. Hasilnya, cara cangkok digunakan untuk perbanyakkan tanaman buah dan tanaman-tanaman yang berkambium. Tapi baik juga cara ini digunakan untuk perbanyakkan aroid. Dan ini sangat aman, khususnya bagi para hobiis dan bagi pemula yang sedang menyukai tanaman-tanaman aroid ini. Sebelum saya praktekkan bagaimana cara mencangkok, saya akan tunjukkan alat-alat yang dipergunakan. Yang pertama, saudaraku bisa menggunakan cutter atau pisau. Kemudian berikutnya plastik pembungkus. Ukuran plastik bisa disesuaikan, nanti tergantung besar kecil tanaman yang akan kita cangkok. Kemudian ada tali rafia, kemudian ada turus atau ajir. Ini kebetulan dari bambu, bisa menggunakan dari perawon ataupun dari bahan lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian berikutnya lagi-lagi adalah moss. Ini adalah moss lokal atau lumut yang biasa kita kenal ya. Ini bisa dibeli di toko pertanian terdekat ataupun di online shop. Jadi moss ini bisa kita beli di mana kita berada. Kemudian tidak lupa juga tentu saja tanaman yang akan kita cangkok. Ini Philodendron tripartitum. Kemudian selanjutnya ini Ephedrenum pinnatum haricata putih. Jadi kenapa saya akan praktekkan dua tanaman yang dicangkok, karena yang satu sudah ada turus, yang satu tidak ada turus. Jadi nanti saudaraku bisa mempraktekkan cara cangkok ini baik untuk tanaman yang sudah berturus maupun yang tidak ada turus. Kita akan coba mulai dengan tanaman yang tidak ada turus. Jadi pertama-tama moss yang sudah kita siapkan tadi, ini moss sebelumnya sudah kita rendam dengan air dan ini sudah kita peras. Jadi ini moss dalam kondisi lembab. Kita masukkan ke dalam plastik. Kita masukkan sampai penuh. Jadi kita padatkan ya, saudaraku ya. Kita padatkan kira-kira seperti ini. Kemudian kita ikat. Ikat kuat-kuat. Nah, seperti ini. Seperti hasil ikatan moss yang tadi sudah kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian saya akan coba praktekkan untuk tanam yang tidak ada ajir. Nah, selanjutnya kita mengambil ruas yang akan kita cangkok. Kalau saya biasanya jadi satu daun plus tunas. Ini posisinya ya, di sini yang akan saya cangkok. Kenapa demikian? Karena ketika nanti tanaman turun cangkok, tunas sudah akan mekar atau daunnya sudah sempurna, mekar sempurna. Jadi biasanya cangkokan ini dipotong setelah kurang lebih usianya 1 bulan. Jadi usia 1 bulan ini kuncup sudah mekar. Jadi nanti waktu kita potong posisinya sudah 2 daun mekar sempurna. Terus kenapa kita mesti repot-repot mencangkok? Jadi ada kelebihan dari cara mencangkok ini. Jadi kalau
sebenarnya arut ini mudah sekali untuk di stek juga. Jadi cuma kalau di stek itu biasanya tanaman dari stekan itu tidak langsung segar, tidak langsung bisa dinikmati, tidak langsung bisa kita sajikan di dalam pot yang bisa langsung kita nikmati keindahannya. Tapi dengan cara cangkok ini, setelah akar cukup banyak, kemudian waktu cangkok sudah cukup untuk kita potong begitu ya, sehingga ketika tanaman kita potong, ini kondisi tanaman segar, sehat waktu kita tanam, jadi sudah bisa langsung kita nikmati sebagai pot plant yang baru. Hanya memang kekurangannya memang dengan cara ini memang tanaman yang dihasilkan atau tanaman baru yang dihasilkan tidak sebanyak kalau kita menggunakan cara stek gitu ya. Baik, kita lanjutkan, kita mulai. Tadi kita sudah membungkus moss di dalam plastik, kemudian ini kita sobek plastiknya dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah pakai cutter atau pakai pisau. Nah, jadinya seperti ini. Ini plastik sudah sobek. Ya, kelihatan ya, saudaraku ya, plastik sudah sobek. Nah, kemudian kalau saya posisinya saya balik ini, terus posisi plastik. Jadi terserah nih saudaraku, bisa posisinya seperti ini waktu membungkus ruas yang akan kita cangkok, bisa posisi seperti ini. Tidak ada yang salah. Cuma saya kebiasaan begini karena mudah, karena biasanya di ruas cangkok kan ada tangkai daun, sehingga kalau usia seperti ini mudah untuk memasukkan bidang ruas ke dalam media ini. Jadi ini karena sudah ada akar anginnya, hati-hati akar angin kita masukkan ke dalam moss. Jadi kita ikat kuat-kuat. Nah, kemudian bungkusan moss ini supaya tidak goyang ataupun tidak patah, maka kita pasang tadi turus atau ajir sebagai penguat. Kemudian ini kita ikat juga dengan tali turus, sehingga bungkusan atau cokon cangkokan tidak goyang-goyang. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi cangkokan yang pertama sudah jadi. Ini kita tunggu 3 minggu sampai 1 bulan sampai akarnya cukup banyak, baru kita potong. Ini cara yang pertama sudah jadi. Cara pertama untuk tanaman yang tidak memakai turus. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, ini tanaman yang memakai turus dan akar tanaman sudah menempel kuat di turus. Maka langkah yang pertama, ini akar-akar yang menempel kita potong dulu supaya mudah untuk memasukkan bungkusan moss tadi. Kita potong sampai di ruas dimana kita akan mencangkok. Nah, kalau bisa, karena akar sudah banyak, jadi akar-akar yang berada di ruas yang akan kita bungkus, kalau bisa tidak dipotong semuanya tapi dilepas
ya, supaya gampang. Nah, seperti ini sudah kita lepas. Jadi nanti kita akan menaruh mouse cangkokan di posisi ini, Karena kalau di atas ini masih terlalu muda. Nah, nanti posisi di sini saja kita taruh mouse. Nah, kemudian kapan sih saatnya tanaman untuk yang berterus ini kita cangkok? Kalau tanaman sudah mau melewati turus, ini biasanya saya buru-buru cangkok. Jadi karena biasanya kalau sudah tanaman tidak dapat turus, ini daun akan kembali mengecil. Makanya saat itulah saya melakukan pencangkokan. Sama seperti tadi. Ini kita sobek ini bungkusan mouse. Ini sama seperti ini. Kemudian kita bungkuskan di ruas yang kita kendaki. Saudaraku bisa melakukan dengan hati-hati supaya tanaman tidak rusak atau tidak patah. Hati-hati supaya tanaman tidak patah. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, jadi bungkusan ataupun cangkokan ini kita ikatkan ke turus sehingga posisinya stabil dan tanaman tidak mudah patah. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya mudah sekali saudaraku cara melakukan cangkok pada aroid. Nah, seperti ini. Ini dua cara sudah saya praktekkan baik untuk tanaman yang berturus maupun tidak berturus. Saya akan tunjukkan beberapa tanaman hasil cangkok yang saya lakukan. Ini saya cangkok kira-kira 2 minggu yang lalu. Saudaraku bisa lihat ini akar-akar sudah kelihatan. Sudah ada akar warna putih, terlihat ada di dalam mouse mulai tumbuh. Ini 2 minggu, jadi 2 minggu lagi kita berharap ini sudah akarnya sudah banyak dan siap potong. Ini sama, ini juga yang saya cangkok 2 minggu yang lalu. Ini sudah kelihatan akar-akarnya mulai tumbuh. Tinggal nunggu akar banyak baru siap potong. Nah, kalau ini tanaman yang baru saya cangkok 1 minggu yang lalu. Ini belum kelihatan akarnya. Tapi memang saya, walaupun ada berbagai cara perbanyakan, jadi memang saya praktekkan semua perbanyakan yang ada. Jadi mulai stek 1 ruas, kemudian stek biasa, stek batang, split, kemudian cara cangkok tadi. Demikian saudaraku, sharing singkat saya bagaimana cara kita mencangkok aroid. Saya kira sangat mudah dan bisa saudaraku praktekkan untuk tanaman-tanaman aroid yang saudaraku punya. Semoga sharing singkat ini bermanfaat dan selamat bertani. Semoga sukses untuk kita semua. Salam dari kami, Victor Winarto, Kebun Luvicta Flora. Terima kasih.